Partisipasi anggota, Mas Mbak Ati atau ini Mas ini. Baik, 5 topik penting yang jarang dibahas saat kita melakukan RAT. Yang mungkin yang pertama adalah ada satu manajemen resiko. Ya, terus kemudian apa namanya? Betul tadi ada Mbak Apri tadi yang dari Jogja ada partisipasi anggota. Terus kemudian analisa rasio laporan keuangan koperasi. Terus kemudian ada juga kepatuhan hukum dan tata kelola koperasi. Terus kemudian ada strategi pengembangan bisnis dan diversifikasi usaha. Jadi yang RAT-nya bahas 5 hal ini. Say yes coba. Yes gitu di kolom chat. Yes, mana yang bahas ini? Budia, ini ya honor pengurus, ya perlu banget itu dibahas di RAT itu harus itu kan harus juga diputuskan di rapat anggota honor pengurus, honor pengawasnya juga dong, atau honor pengelolanya juga sekalian. Mungkin ada teman-teman yang bahas 5 poin ini menarik sekali. Kita lanjut ya, say yes yang lanjut dong, yes gitu lanjut. Terima kasih. Yang pertama teman-teman kita akan ngomong ini tentang manajemen resiko. Ini ya sebenarnya resiko sih, apa bedanya sama masalah kayak gitu kan. Eh jadi teman-teman eh masalah itu yang terjadi biasa di masa lalu kita itu masalah yang berhubungan sama mungkin sama mantan, mungkin ada yang masih berhubungan sama mantan. Mbak Luni berhubungan sama mantan enggak? Ya, udah lewat ya. Mungkin sambil nyanyi nanti kayak gimana. Ya, terus kemudian resiko gampangnya adalah apa yang terjadi di masa depan. Jadi kalau misalkan resiko yang tidak kita tanggulangi apa jadinya? Masalah yang nggak selesai-selesai. Definisi atau problem, peristiwa atau kondisi. Kalau di masalah itu peristiwa atau kondisi yang telah terjadi dan telah mempengaruhi atau sedang mempengaruhi kita saat ini. Kalau resiko peristiwa atau kondisi yang tidak pasti yang boleh terjadi memiliki efek positif atau negatif terhadap tujuan kita. Contohlah seperti ini. Misalkan koperasi kita pengen target omset atau mungkin target revenue pendapatan kita misalkan tahun ini kita pengen pendapatan 10 M. Ya, tapi tahun 2024 ini terjadi miskomunikasi antara pengawas, pengurus, dan anggota. Sehingga misalkan anggota ke koperasi punya program untuk produksi massal, katakanlah ini koperasi produsen. Produksi massal produk A. Nah, anggotanya ternyata nggak aware nih, nggak, nggak tersampaikan dengan baik sama anggota bahwasanya oh kita harus produksi ini nih ya akhirnya produksinya masing-masing sendiri sesuai maunya sendiri katakanlah ini adalah misalkan koperasi UMKM yang hubungannya sama isinya si produsen nah itu akan jadi masalah yang seharusnya di tahun kemarin tahun 2023 di era PBK kita bisa apa namanya resiko ini bisa kita handle misalkan komunikasi antar anggota komunikasi antara koperasi dengan anggota, komunikasi antara pengurus dengan anggota, pengurus dengan pengawas, pengawas, pengurus dan anggota dalam berkooperasi. Ini perlu juga dibahas. Ini mitigasinya harus jelas juga. Kalau masalah itu lebih ke taktik. Ya, kalau misalkan ini, contohnya seperti ini. Kita mau target ini, revenue kita 10 M, 10 miliar. Terus kemudian kita mau produksi produk A, misalkan atau mungkin produksi apa. Katakanlah kopi, ya, kopi saset gitu misalkan. Kita mau produksi kopi saset. Jadi otomatis untuk kopi saset kita butuh green bean-nya yang seperti apa, kita butuh panennya seperti apa, kita butuh marketnya seperti apa, mau jualan di mana, dan semuanya sudah dipetakan. Nah, sudah dipetakan, sudah jelas. Resiko-resikonya udah jelas. Misalkan bayarnya bisa gagal bayar. Misalkan petaninya itu nanti ya petani produsen kita misalkan apa namanya terkena mungkin bulan ini sama bulan ini ada musim yang berbahaya, musim pancarobanya terlalu lama, musim hujannya terlalu lama atau musim panasnya terlalu lama. Itu bisa jadi mitigasi-mitigasi resiko yang ada di koperasi kita. Tapi kalau misalkan masalah itu kan sudah jalan nih. Berarti oh musim sudah kita tangani, sudah ada
channelnya, kita udah kerjasama sama BRIN misalkan atau sama siapa. Tapi ternyata di tengah jalan buyer ini yang awalnya oke dan kita lihat dia buyer ternyata punya modal yang cukup, jadi bisa beli cash di kita. Tapi ternyata dia nggak bisa bayar, tiba-tiba bayarnya macet karena bayarnya bayar, pembelinya bayar atau pembelinya pembeli kita itu ternyata macet juga. Jadi cash flow-nya dia tersendat. Ini apa yang harus terjadi? Itu masalah. Masalah koreksi taktik. Nah, masalah ini yang harus kita mitigasi. Nah, disinilah resiko-resiko masa depan yang harus kita 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 cari solusinya, kita cari ancang-ancangnya. Intinya Bapak Ibu sekalian, dengan manajemen resiko kita menyiapkan payung sebelum hujan. Tuh. Jadi kalau ternyata kita udah siap payung, nih sudah siap bawa payung, sudah bawa kemana-mana banyak payung, tapi ternyata nggak hujan gimana? Iya nggak apa-apa, alhamdulillah kan. Daripada kita jalan nggak bawa payung, tiba-tiba kehujanan, kan gitu. Produknya bisa rusak kalau kita jualan produk dan lain sebagainya, atau mungkin eh, terlambat terlambat berproduksi sehingga memberikan dampak yang nggak bagus ke buyer kita, ke pembeli kita, itu juga bisa. Maka ini resiko-resiko yang harus kita mitigasi, yang kita pecahkan. Jadi di sini ketemu nggak bedanya antara manajemen resiko sama masalah. Kalau masalah itu pasti akan selalu ada dan harus kita selesaikan cepat. Nah, kalau resiko itu pada kemungkinan masalah yang akan terjadi di masa depan. Sehingga kita bisa siapkan payungnya dulu nih, antisipasinya apa. Nah, ini ada contoh juga nih, mesin yang sudah tua dan mesin yang rusak, itu udah masalah problem yang harus kita selesaikan sekarang. Kalau resiko, kemungkinan mesin rusak karena mesin sudah tua. Iya, mesin kita ini mungkin udah tua, mungkin belum juga. Kemungkinan mesin rusak karena tiba-tiba PLN nggak stabil nih, bisa aja kayak gitu. Ya kan? Jadi sering kali terjadi pemadaman. Nah, itu bisa aja. Kemungkinan tahun depan PLN akan ada pemadaman, nah, bisa aja seperti itu. Nah, kemungkinan tahun depan operator kita pensiun. Nah, bisa juga kan Pak, itu jadi mitigasi resiko yang harus kita tanggulangi sekarang. Kenapa? Kalau operatornya mau pensiun, belum ada penggantinya, ya susah juga. Nah, ini perbedaan resiko sama masalah. Pastikan RAT kita membahas tentang resiko atau manajemen resiko sehingga pengawas, pengurus, dan anggota kita ngerti apa-apa yang akan terjadi di kurang lebih yang terjadi di tahun 2024 ini. Nah, yang kedua kita mau apa? Partisipasi anggota. Ya, ini menarik sekali tentang partisipasi anggota. Karena anggota yang jarang berpartisipasi, cuma tanya-tanya nanti SHU-nya berapa, terus nunggu SHU dibagikan baru pulang. Eh, ini bisa jadi baik, bisa jadi kurang baik. Yang pertama, yang baik mungkin sudah sangat percaya sekali 1000% sama pengawas pengurusnya. Jadi wis bahasanya kalau sini apa pasrah bongkoan ya gitu. Wis pokoknya manut dibawa kemana-mana manut juga. Nanti kalau rugi ya manut juga. Wah ini bahaya. Nah bisa juga anggota bisa lebih aware, bisa lebih ngerti resiko-resiko ketika dia berusaha atau menjalankan usahanya bersama-sama dengan koperasi, sehingga suatu saat ketika koperasi membutuhkan masukan dari anggota, anggota ngerti. Misalkan, ini contohnya, ini pernah terjadi di koperasi kami, Ngawitani Mandiri. Ngawitani Mandiri pernah melakukan kontrak kerjasama dengan beberapa supplier dan beberapa buyer. Nah, di antara supplier dan buyer kami ini ternyata itu pernah melakukan apa namanya eh, apa apa sebutnya apa tuh yang eh, one prestasi. Nah, one prestasi ini tidak bisa dideteksi. One prestasi itu seperti gagal bayar, PO pesen tapi nggak jadi diambil. Nah, kayak gitu itu Pak. Bu, atau mungkin sudah beli, sudah bayar, sudah ada kontraknya, janji mau bayar tanggal sekian, mundur, 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 dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Nah, ketika anggota itu aktif, ketika anggota aktif, anggota mengerti ini koperasi mau melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan A, itu kan kontrak
jual beli gitu kan, atau mungkin koperasi produsen mau produksi dan mereka yang beli. Maka ketika partisipasi anggota aktif, anggota bisa ngasih aware nih, ngasih ngasih tahu ke Ngawitani Mandiri pada saat itu saya pernah usaha sama ini dan hasilnya seperti ini. Ah, mitigasi kita beda lagi gitu kan. Pada awalnya kita ngelihat oke, keseriusanan dari para direksinya, dari para pengurusnya untuk membeli produk kita, tapi setelah kita ada seperti itu kita tambah lagi mitigasinya. Ini Pak, saya minta laporan keuangan 3 bulan terakhir. Saya minta misalkan sama buyer kita minta apa namanya eh apa print-printannya dari bank itu apa namanya? Rekening koran 3 bulan terakhir. Nah, itu juga bisa juga loh. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, Pak. Kita ngelihat bayar kita ini punya duit enggak? Jangan-jangan cuma ngaku tok punya duit terus akhirnya pada waktu disuplai, nah, gagal bayar. Ini partisipasi anggota penting sekali. Jadi pastikan pengawas, pengurus, Bapak Ibu selalu berhubungan baik dengan anggota. Karena mau nggak mau koperasi ini beda sama perusahaan lainnya. Kalau PT pemodal yang paling utama. Kalau koperasi dimiliki sama anggota, maka kesejahteraan anggota ini yang jadi titik poin usahanya koperasi kita ini. Nah, ini contohnya di Ngawitan Mandiri untuk meningkatkan partisipasi anggota, kami memberikan reward. Jadi pada waktu RAT kita reward ini anggota yang setor gabah paling banyak siapa? Anggota yang memberikan kontribusi di kemitraan pertanian paling banyak siapa? Anggota yang paling banyak apa namanya produktivitas di padinya paling bagus siapa? Kita kasih reward semuanya. Anggota yang jualkan hasil produksinya koperasi, karena koperasi kami memproduksi benih padi. Jadi benih padi dan beras. Jadi yang jualan paling banyak benih padi siapa? Dapat reward juga di situ. Sehingga memicu anggota yang lain untuk ikut memasarkan, untuk mengasih kontribusi, ikut misalkan memberikan hasilnya dengan tanpa ragu-ragu di koperasi. Nih, dan dari anggota-anggota ini sebetulnya yang ada 6 gambar ini yang dikasih reward sama koperasi, sebetulnya yang paling penting adalah masukan atau partisipasi mereka ketika koperasi sedang berjalan usahanya. Karena itu dagang gabah, dagang benih, dagang dan macam-macam itu sangat penuh dengan kehati-hatian, dan kalau kita nggak hati-hati bisa keblowo itu Pak sama pembeli-pembeli yang lain, sama distributor-distributor yang kurang baik dan lain sebagainya. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi manfaatkan jaringan anggota kita ini Pak. Bu. Oke. eh, Sebelum lanjut, siapapun Bapak Ibu yang mau apa namanya mau ngobrol bisa raise hand atau mungkin bisa angkat tangan atau mungkin bisa tulis di kolom komentar atau kolom chat. Nanti mau tanya apa nih kita akan bahas selanjutnya. Nah, analisa rasio keuangan dan laporan keuangan koperasi. Ini bagus nih. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Analisa ini penting bagi koperasi. Yang pertama itu membantu pengurus untuk memahami kondisi keuangan dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan transparansi jelas. Membantu evaluasi tahunan jelas. Mempermudah pengajuan pinjaman atau kemitraan investor atau lembaga keuangan yang sering menggunakan rasio ini sebelum bekerjasama dengan koperasi. Ini kayak LPDB ya. Betul ya Mbak Afni ya Mbak Luni ya. Betul, ini kayak kayak Ngawitani Mandiri. Ngawitani Mandiri pada waktu di tahun 2022, fokus kita pertama adalah membangun omset. Jadi kita membangun market dulu, marketnya dibangun. Pada waktu berdiri 2020, 2021, 2022 kita membangun marketnya. Jadi jualan tok, pokoknya trading yang dikuatin. Setelah tradingnya dikuatin 2023, kita baru ngajuin proposal ke LPDB. Proposal LPDP 2023, alhamdulillah di awal tahun itu bisa didapatkan pendanaan pertama dari LPDP, dan di akhir tahun sebelum tutup tahun 2023 sudah top up pendanaan ke 2 kali lipatnya, jadi sudah 100%, di 2 kali lipat dari di awal tahun kita di LPDP. Setahun, dalam 1 tahun kita mendapatkan top up 2 kali pendanaan dari LPDP. Itu kuncinya ada di analisa rasio laporan keuangan koperasi. Ya, kenapa? Karena laporan keuangan koperasi itu merupakan wajahnya koperasi. Jadi koperasinya sehat, koperasinya nggak sehat, itu semuanya kelihatan di laporan keuangan.
Nah, sampai di sini ada yang tanyakan teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ya. Lanjut dulu ya. Yang Oke, ketiga, Mas. oke, lanjut. Yang berikutnya adalah kepatuhan hukum dan tata kelola koperasi. Nah, ini saya teringat sama namanya PUG Kopin. Jadi di Indonesia ternyata ada lembaga yang dibuat sama pemerintah untuk mengelola. Jadi untuk mengelola atau masih Komite Nasional apa namanya, Nasional tentang Governansi. Governansi itu tata kelola, Bapak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian bisa nanti minta nih sama Mbak Luni atau Mas Matias atau Kak Cahangon minta apa sih pedoman umum tentang governansi koperasi Indonesia atau PUG Kopin itu di mana? Nah, di situ ada semuanya. Jadi tentang tata kelola pengawas itu harus ngapain, pengurus harus ngapain, hak dan kewajiban pengawas, pengurus itu harus ngapain, itu pedomannya ada semua. Terus kode etiknya pengawas pengurus harus ngapain, kode etiknya anggota tugasnya harus apa. Ini perlu dan penting sekali terutama di pengawas pengurus. Karena pengawas pengurus sebelum nanti minta honor ke anggota, pastikan punya etika atau mungkin etika profesional yang jelas. Nah, pedomannya ada di PUG Kopin. Jadi pedoman umum governansi koperasi di Indonesia itu bisa dipakai segala macam koperasi. Dia mereka akan ngomong ketiga hal. Yang satu eh, yang pertama governansi itu akan menilai perencanaan dan implementasi kebijakan koperasi. Apakah koperasi merencanakan sesuatu? Misalkan 2025 kita merencanakan usaha A, B, C, D, E. Terus kita melakukan kegiatan A, B, C, D, E. Nah, ketika sudah direncanakan, implementasinya itu gimana? Jelaskan enggak? Yang berikutnya adalah kebijakan. Kebijakan pengawas. Pengawas harus seperti ini, pengurus harus seperti ini, anggota harus seperti ini. Ketika sudah dibikin aturannya, itu apakah diimplementasikan atau dilaksanakan apa enggak? Nah, disitulah pedoman ini perlu kita pakai. Yang berikutnya adalah tentang kepatuhan terhadap etika dan regulasi. Baik, etika perkoperasian secara keseluruhan iya, secara internal etika pengurusnya. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena kalau pengurusnya tidak, mohon maaf, bahasanya gimana? Bukan tidak beretika atau kurang menjunjung etika profesional dalam berusaha, ini akan mempengaruhi anggota kita. Hati-hati, karena nanti kalau misalkan ada peluang bisnis nih, peluang usaha koperasi belum digarap sama koperasi, ternyata ketemu ini, terus kemudian digarap dulu sama pengurusnya, baru nanti kalau misalkan jalan bagi hasil sama koperasi. Nah, boleh enggak? Kalau koperasi Bapak Ibu enggak mengatur tentang masalah ini, itu akan terjadi. Boleh enggak? Kalau enggak ada aturannya, kita enggak bisa ngelarang. Tapi dari hatinya anggota gimana? Kalau panjenengan jadi anggota pasti rasanya enggak nyaman, enggak enak. Tuh, ono apa-apa pengurusnya dulu, ono apa-apa pengawas pengurusnya dulu yang kena baru anggota dapat bagian-bagian sisanya. Ini yang bikin koperasi kita nggak maju. Jadi etika profesional itu harus diterapkan betul-betul. Katakanlah nggak, katakanlah ada peraturan. Pengawas, pengurus tidak boleh merangkap jabatan di koperasi yang lain sebagai apa tanpa persetujuan anggota. Ia harus ditaati. Nah, ini yang harus camkan betul-betul dan ini. Kenapa? Pengawas dan pengurus adalah representasi dari koperasi. Pengawas pengurusnya baik, anggotanya akan baik. Ya gitu. Pengawas pengurusnya ngikuti regulasi, anggotanya akan ngikuti regulasi. Kalau pengawas pengurus yang memanipulasi, anggotanya juga akan memanipulasi. Nah, ini lingkaran setan yang kan nggak pernah selesai. Jadi kepatuhan hukum dan tata kelola koperasi ini penting sekali, teman-teman sekalian. Baik, next. Strategi pengembangan bisnis dan diversifikasi usaha. Mengapa ini penting? Karena ini satu mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Ini betul sekali. Ngawitani Mandiri juga pernah mengalami seperti ini. Dan saya pikir semua perusahaan itu harus punya
sumber pendapatan yang bermacam-macam. Ada pepatah dalam usaha yang mengatakan seperti ini. Jangan taruh telurmu dalam satu keranjang yang sama. Kenapa? Karena kalau keranjang itu jatuh pecah semuanya nanti. Telurnya nggak jadi masak telur ya kan. Tuh. Nah, terus kemudian yang perlu diperhatikan bahwasanya memanfaatkan peluang pasar atau tren ekonomi. Tren kita lagi berubah-berubah. Tren kita lagi berubah-berubah. Kalau Bapak Ibu bergerak di misalkan di koperasi yang bergerak di sektor pangan seperti Ngawet Tani Mandiri, apakah pasti aman? Coba cek di kolom kolom komentar. Kalau koperasi pangan pasti aman? Karena logikanya kan semua orang sampai hari kiamat pasti butuh makan. Jadi kalau koperasi pangan atau bisnis pangan atau usaha pangan pasti pasti bisnisnya jalan terus. Apakah seperti itu? Coba teman-teman coba cek di kolom. Aman atau enggak aman? Di satu sisi memang iya, masyarakat mesti butuh pangan dan pangan semakin ke sini akan semakin mahal, semakin naik, semakin naik. Belum lagi Pak masalah masalah iklim dan lain sebagainya. Tapi hati-hati juga karena kalau kita nggak mengamati tren regulasi yang ada di Indonesia, tren regulasi hukum, undang-undang dan lain sebagainya, entah itu undang-undang perpajakan, undang-undang usaha, undang-undang pangan, undang-undang lain itu akan berbahaya sekali. Jadi pangan seperti hari ini banyak tuh rame MBG, ada siapa mau ikut MBG semuanya banyak. Tapi kalau nggak hati-hati ya nggak bukan MBG-nya yang didapat, bukan bayaran yang didapat ketipu, iya kan kayak gitu. Hati-hati betul. Mbak 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 Ati, iya Mbak Ati tidak aman, iya. Yes, iya antara aman dan tidak aman. Ya kayak jalan di Sirotol Mustaqim kayak gitu kan ya. Dia harus hati-hati betul. Regulasi harus betul-betul kita amati betul. Kalau ada bantuan ini pemerintah ini berarti Bu pasti pasti ikut ini pemerintah ada banyak bantuan berarti kita harus ini supply pemerintah. Pemerintah mau ngadain bansos kita harus supply ke sana. Ya, lihat dulu regulasinya, lihat dulu kita berhadapan sama siapa. Hati-hati karena setiap program pasti banyak maklarnya juga. Jadi harus hati-hati juga. Nah, kalau dengan koperasi kita dapat langsung straight, itu langsung kontraknya sama pemerintah, dipastikan aman, tidak ada pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak perlu, tidak ada harus mengembalikan dana itu dan lain sebagainya, aman, lakukan. Kalau enggak, hati-hati dulu. Maka kita perlu perlu ini apa namanya mentor-mentor bisnis yang berpengalaman di sini kan. Tuh, coba kita lihat ke belakang lagi nanti kok teman-teman lihat ini ada gambarnya nih. Nah, analisis hasil laporan keuangan. Hati-hati sama laporan keuangan karena dia ada regulasi pajak yang harus kita ikuti. Ya, nanti bisa ngobrol masalah pajak sama Mbak Erviria Ayu, ada Mas Dito. Ini para ahli keuangan. Ini Mas Dito ini di ini juga apa namanya di apa namanya kampus-kampus juga sebagai dosen juga. Jadi beliau akan ngerti. Jadi pandangannya luas tuh Pak. Jadi akan menjaga koperasi kita supaya nggak kena sama namanya kalau PT itu apa namanya window dressing ya. Window dressing itu fenomena untuk mempercantik laporan keuangan, mempercantik kayaknya SHU-nya gede, kayaknya ini juga belum tentu SHU yang gede itu menyenangkan karena ada pajaknya yang mengikuti juga. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi pastikan semuanya tepat. Jadi SAU-nya tepat dan real. Jadi keuntungannya tepat dan real, laporan keuangannya tepat dan real juga. Tuh. Nih untuk kepatuhan hukum dan tata kelola koperasi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa discuss sama Mbak Luni Nanda. Ini gambarnya beda ini. Mbak sudah istirahat mudah-mudahan konsisten ya. Amin gitu. Ada juga Mas Matias. Mas Matias ini saya tahu beliau adalah ahli SOP, standar operasi apa namanya standar operasional prosedur yang baik. Jadi beliau juga apa namanya SOP-in yang ada di Bapak pernah tahu itu ada apa namanya makanan yang enak atau apa Luder Cokro itu ya Blaze Bakery, nah beliau ahlinya di situ. Jadi kalau ketemu beliau-beliau pastikan diskusnya banyak. Mau ketemu di Zoom, mau ketemu langsung, mau ketemu apa, operasional perusahaan gimana.
biar nggak loss gimana, tata kelolanya gimana, biar nggak loss. Loss itu maksudnya rugi ya. Katakanlah gini, tata kelola kita salah, ada rugi juga. Misalkan ada peraturan yang tidak mengatur pengawas pengurusnya untuk melakukan suatu tindakan. Ya, tindakan ini mengakibatkan koperasi nggak dapat kontraknya, nggak dapat penjualannya, nggak dapat ini ya, karena dipakai sama pengawas pengurusnya. Nah, itu bahaya. Jadi perlu diatur. Itu loss juga, terutama di dalam produksi. Produksi juga bisa hati-hati. Misalkan karyawan kita tidak hati-hati karena SOP-nya tidak terstandarisasi dengan baik, maka akan menghabiskan banyak resource kita. Itu perlu sekali untuk masalah ini. Jangan juga koperasi berhubungan sama hukum. Ya karena kita nggak ngerti juga, misalkan punya pabrik, pabriknya harus ada, misalkan ada sumber airnya, itu yang sering terjadi. Harus pakai sumur dalam. Nah, sumur dalam pajaknya jalan nggak? Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik. Jadi teman-teman, nah, ini apalagi yang koperasi yang dapat bantuan tuh kan, bantuan pabrik, ya, langsung bikin sumur, langsung bikin ini, langsung bikin itu. Hati-hati. Ada ipalnya jalan nggak? Karena ipal itu kadang nggak masuk di dalam subjek bantuan. Ya, itu perlu diwaspadai juga. Nah, strategi pengembangan bisnis dan diversifikasi usaha kita udah ngobrol tadi ini. Di sini ada Mbak Evarista, Adelia, ada Mbak Adel kita biasa itu mentor pengembangan bisnis. Saya ini ngawitannya mandiri dan saya secara pribadi banyak belajar dari Mbak Adel ini untuk tata kelola tentang apa namanya ISO seperti itu, dokumentasi usaha, dokumentasi bukan cuma foto ya, guys. Dokumentasi adalah dokumen-dokumen yang kita filekan dalam perusahaan, pencatatan-pencatatan itu sangat penting sekali. Terus ada Mas Enggo juga, ada Mas Fahmi juga. Ini beliau ini berdua ini yang jam terbangnya tinggi sekali. Jadi pastikan dapat waktunya yang tepat dan kalau udah tepat ketemu sama beliau-beliau ini, pastikan tanyanya dari A sampai Z, kalau bisa turunan-turunannya ditanyain semuanya. Jadi tentang strategi pengembangan usaha, tentang kepatuhan hukum, tentang keuangan. Nah, oke. Kalau teman-teman nanti pengen ngobrol lebih dalam lagi tentang apa namanya tata kelola keuangan dan lain sebagainya, tentang RAT, disampaikan langsung oleh Ibu CEO kami. Halo Bu Afni, apa masih Halo, bisa bergabung? asik. Oke, baik. Ya, Baik. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Galih. Pak Galih ini adalah founder dari Cangon juga, teman-teman. Dan kami banyak pendampingan ya, dengan berbagai mentor dan beberapa tema. Jadi teknik dari mentoring itu nanti akan lebih intensif sesuai dengan kebutuhan koperasi, seperti itu. Sehingga nanti kita tidak general